Dan istrinya sering berjudi di kasino Makau. Mereka punya utang besar nih guys ke seorang pria bernama Huang Ziheng. Pada tahun 1984, Zheng dan Huang bertaruh besar dan Zheng kalah hingga 180.000 patacas, yaitu sekitar 20.000 dolar Amerika Serikat saat itu. Karena nggak bisa bayar, mereka sepakat nih, kalau dalam setahun nggak lunas, restoran Eight Immortals ini jadi miliknya Huang. Sayangnya, hutang Zheng malah makin membengkak dan mencapai 600.000 patacas, yaitu sekitar 75.000 dolar Amerika Serikat saat itu. Ready? Let's investigate. Hi guys, thank you for coming and welcome back to Crime Viral, Kriminal Viral, tempat kita akan mengulik kasus-kasus kriminal yang tengah ataupun telah viral, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Nah, sebelum aku mau mulai ya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalau kalian punya nggak rencana untuk liburan? Kalau liburan, kalian mau kemana? Ada yang pernah kepikiran ke Makau? Kalau pernah kepikiran ke Makau tuh kenapa? Dan apakah kalian pernah tahu atau pernah dengar kisah kelam yang pernah terjadi dan mengguncang di Makau? Setelah ngobrolin tentang liburan, aku juga mau tanya, kalian punya nggak sih restoran yang menjadi langganan kalian dan rutin kalian datangi? Terus, kalian bisa bedain nggak ya kalau ada rasanya yang berubah, walaupun itu cuma sedikit aja? Dan kalau terjadi di sana seluruh karyawannya berubah total, kira-kira kalian bakal mikirin apa? Nah, hari ini aku akan bawa kalian menyelami kisah kriminal yang paling mengerikan dan juga penuh misteri dari Makau, tepatnya kasus pembantaian di restoran Eight Immortals. So, siapin cemilan kalian dan juga duduk manis karena di Crime Viral, aku dan kamu akan jadi detektif kece yang gak kalah update dari netizen 62. Kisah lengkapnya ada judi, drama keluarga, kejadian mengerikan, bahkan gosip bakpao yang bikin penasaran. So, siap gibah kriminal bareng aku? Let's go! Restoran Eight Immortals ini berlokasi di Makau yang waktu itu masih koloni Portugis. Nah, pemiliknya adalah Zheng Lin, pria berusia lebih dari 50 tahun yang dulunya adalah pedagang kaki lima dan berhasil membangun restoran sukses. Dia tinggal dekat dengan restoran bersama dengan keluarganya yang besar dan juga kompak, yaitu dengan istrinya Chen Hui, usia 42 tahun, kemudian dengan 5 anak perempuannya dan 1 anak laki-lakinya, serta beberapa kerabat seperti ibu mertuanya dan juga sepupunya. Mereka semua ini membantu menjalankan bisnis restoran yang terkenal dengan bakpao babi yang lezat. Tapi, di balik kesuksesan itu, Zheng dan juga istrinya punya kebiasaan berjudi yang bikin masalah besar, guys. Zheng dan istrinya sering berjudi di kasino Makau. Mereka punya utang besar nih guys ke seorang pria bernama Huang Ziheng yang awalnya bernama Chen Suliang, seorang penjudi dan kriminal yang kabur dari Hong Kong. Pada tahun 1984, Zheng dan Huang bertaruh besar dan Zheng kalah hingga 180.000 patacas, yaitu sekitar 20.000 dolar Amerika Serikat saat itu. Karena nggak bisa bayar, mereka sepakat nih, kalau dalam setahun nggak lunas, restoran Eight Immortals ini jadi miliknya Huang. Sayangnya, hutang Zheng malah makin membengkak dan mencapai 600.000 patacas, yaitu sekitar 75.000 dolar Amerika Serikat saat itu. Tanggal 4 Agustus 1985, Zheng dan keluarganya masih terlihat hidup oleh seorang kurir yang mengantarkan bahan makanan. Dan malamnya setelah restoran tutup, Huang datang dengan marah besar menagih sisa utang 30.000 patacas yang kemudian dia turunkan jadi 20.000 patacas. Zheng tetap menolak nih ya untuk menyerahkan restorannya dan Huang jadi agresif.
Huang menyandra anak Zeng dan memaksa anggota keluarga lain untuk mengikat dan menyumpal mulut mereka. Saat salah satu anggota keluarga berusaha melarikan diri dan berteriak, Huang menusuk lehernya dengan botol pecah dan setelah itu dia menghilangkan nyawa seluruh keluarga satu persatu, baik dengan mencekik maupun menusuk menggunakan botol. Oh ya Allah. Korban tewas mencapai 10 orang termasuk Zeng Lin, pemilik restoran, Chen Hui, istri Zeng, 5 anak mereka, Natalia 18 tahun, Stephanie 12 tahun, Zui 10 tahun, Joanna 9 tahun, dan Antonius 7 tahun. Chen Lirong, ibu mertuanya 70 tahun, Chen Zhen, bibinya 60 tahun, dan Zeng Boliang, sepupunya 61 tahun. Ya Allah. Setelah peristiwa itu, Huang menghabiskan 8 jam untuk memotong-motong mayat keluarga Zeng ini. Dia membungkus potongan tubuh itu dengan plastik sampah dan membuangnya ke laut serta tempat sampah di sepanjang Macau. Setelah itu, Huang membersihkan restorannya, mengambil uang dan kunci berangkas dari mayat Zeng, lalu menginap di rumah keluarga Zeng malam itu. Benar-benar dia nggak ngerasa bersalah, dia masih bisa ya untuk tinggal di rumah korbannya. Oke guys, 1 hari setelah itu keluarga merasa aneh dengan restoran Eight Immortals yang tidak pernah tutup. Biasanya kalau ada liburan mereka akan tetap menyisakan beberapa orang lah ya untuk tetap berada di restoran. Tapi kali ini benar-benar tidak ada, dan memang ada tulisan di depan restoran itu menyatakan bahwa mereka libur 3 hari karena akan pergi ke Cina Daratan. Keluarganya merasa curiga dan akhirnya melaporkan ini ke polisi. Tapi karena masih 1 kali 24 jam ini belum bisa untuk dilaporkan, dan juga masih ada tulisan kan ya di depan restorannya bahwa mereka sedang berlibur. Jadi kemudian laporan itu tidak dilanjutkan. Di tanggal 8 Agustus 1985, masyarakat Macau kemudian dikejutkan ya dengan berita bahwa restoran Eight Immortals tiba-tiba buka lagi. Tapi yang bikin shock bukan itu aja. Semua stafnya baru, dan yang sekarang kelihatan ngatur-ngatur restoran adalah Huang Ziheng. Sesuai dengan note yang ada di restoran kan memang mereka tutup 3 hari, artinya tanggal 8 sudah 3 hari, dan kalau sudah buka lagi artinya sudah normal. Pelanggannya mikir kayak begitu ya. Cuma pelanggan yang memang udah rutin datang ke sana dan juga kenal sama keluarga Zeng itu bertanya kepada Huang, "Loh, keluarga Zeng kemana nih? Kok nggak kelihatan sama sekali?" Huang menjawab dengan enteng, "Mereka punya hutang besar nih ke saya. Udah ada perjanjian kalau nggak dibayar dalam waktu 1 tahun, restoran ini jadi milik saya. Nah, mereka itu sekarang kan udah bangkrut dan mungkin mereka malu. Jadi mereka pindah ke Cina Daratan." Gitu ungkapnya ke pelanggan. Anehnya, pelanggan percaya aja. Soalnya rasa bakpaunya itu masih enak walaupun katanya ada sedikit yang berbeda. Tapi cuma beberapa hari setelah itu masyarakat digegerkan oleh potongan tubuh manusia yang ditemukan di laut, tempat sampah, dan juga pantai Haksa. Mayat-mayat ini dipotong rapi banget seperti hasil kerja tangan profesional. Nah, polisi langsung mulai nyambung ini ya dengan restoran mendadak tutup dan libur yang juga sudah dilaporkan oleh keluarganya, walaupun itu masih 1 kali 24 jam, jadi belum bisa dilanjutkan. Keluarga Zeng ini nggak bisa dihubungi. Restoran kemudian buka kembali dengan pemilik baru dan seluruh karyawannya baru. Kemudian potongan tubuh muncul nggak jauh dari restoran. Tentunya polisi langsung datang ke restoran, bertanya ke Huang, "Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Di mana keluarga Zeng?" Jawaban Huang masih sama nih, seperti jawabannya ke pelanggan yang kemarin bertanya. Dia jawab bahwa keluarga Zeng ini punya hutang besar kepadanya dan keluarga Zeng tidak bisa membayar kepada saya dalam waktu 1 tahun. Ya udah, jadi sesuai perjanjian restoran ini jadi milik saya, dan karena mereka bangkrut dan mungkin malu, ya udah mereka pindah nih ke Cina Daratan. Penjelasannya kepada polisi. Tapi polisi langsung mikir ya, ada yang janggal. Polisi meminta Huang untuk menunjukkan seluruh dokumen. Akhirnya polisi menemukan hal-hal yang aneh, yaitu seluruh identitas milik keluarga Zeng lengkap semua, bahkan sampai akte kelahiran dan juga ID card anak-anaknya ada di dalam dokumen yang diberikan oleh Huang.
Polisi langsung mikir, kalau mereka ini pindah beneran ke Cina daratan, mana mungkin ya identitas mereka semua ditinggalin. Itu kayak impossible. Tapi ya karena memang buktinya belum kuat, penyelidikan akhirnya ditunda. Huang akhirnya panik ya. Dia sadar bahwa polisi sudah mulai curiga dan firasatnya mulai nggak enak. Maka dia memutuskan untuk kabur ke daratan Tiongkok. Sayangnya saat nyoba nyebrang perbatasan, polisi militer Cina curiga dengan gelagat Huang yang tegang. Dan kemudian dia diminta untuk menunjukkan identitasnya. Karena dia tegang ya, Huang ini malah salah kasih identitas ya. Yang dikasih adalah identitas milik Zenlin, si pemilik restoran. Otomatis lah ya, petugasnya langsung nanya, kamu siapa? Kok bawa KTP orang hilang? Ini orang udah hilang 1 tahun, kok bisa ada di kamu? Dan dari situ semua kebusukan Huang terungkap. Penyelidikan resmi dimulai dan fakta-fakta mengerikan keluar satu persatu. Polisi akhirnya menangkap Huang pada tanggal 18 September 1986 setelah ia mencoba kabur ke daratan Cina. Huang akhirnya diadili dengan tuduhan penghilangan nyawa dan dinyatakan bersalah. Setelah divonis, Huang sempat diserang sesama tahanan dan kemudian meninggal dunia di penjara pada Desember 1986 karena dibayar tunai. Kasus ini mengguncang Makau dan jadi legenda urban legend yang terus diceritakan. Banyak yang trauma dan takut untuk makan bakpao ya. Lokasi restoran itu sekarang menjadi bagian dari Baexian Hotel dan pelajaran penting yang kita dapat di sini adalah judi dan juga hutang bisa menghancurkan hidup dan juga keluarga, guys. Kalian punya nggak cerita atau pendapat tentang judi dan hutang? Tulis ya di kolom komentar karena judi dan hutang tadi itu sangat berbahaya ya guys ya. Fun fact-nya setelah kasus ini, Makau jadi memperketat pengawasan judi dan juga restoran supaya kejadian serupa nggak terulang guys. Guys, itu tadi kisah lengkap dari pembantaian restoran Eight Immortals yang penuh dengan misteri dan juga drama, dan semoga kalian terhibur dan bisa dapat pelajaran berharga dari kisah yang tadi. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe kalau kalian suka konten-konten kriminal seperti ini. Stay safe, stay jaga hati, dan stay jadi detektif kece versi kalian. Aku Raffi Betriswa, pamit undur diri dan see you, bye-bye.